Shalom saudara sekalian, puji Tuhan. Hari ini kita kembali bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya kita senantiasa selalu sehat di dalam Tuhan. Saudara, kita akan merenungkan dari 1 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Tidak terasa, sudah sampai pasal 22. Dan bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti virtual devotion saya, saudara bisa melihat video-video sebelumnya supaya dapat mengikuti di kitab 1 Samuel ini. Karena ini cuma hanya 5 ayat, maka saya akan membacakan semuanya. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Ya, saudara sekalian, Daud melanjutkan pelariannya ke Gua Adulam. Ini adalah gua yang dipenuhi dengan orang-orang bermasalah, saudara sekalian, yang intinya lari dan bersembunyi. Gua Adulam itu memang seperti tempat persembunyian dari berbagai masalah. Masalah utang piutang, masalah mungkin pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Di situ adalah satu gua yang menurut saya itu adalah satu gua yang paling enak untuk bersembunyi. Dan mungkin orang malas untuk mengejar sampai ke Gua Adulam. Karena jumlah dalam Gua Adulam itu kira-kira 400 orang. Jadi kalau misalnya kita bersembunyi di Gua Adulam, lalu kemudian orang yang kita utangin misalnya itu ya, datang ke Gua Adulam, maka mereka akan saling bantu-membantu untuk membela sesama orang yang bermasalah. Jadi repotlah ceritanya kalaupun sampai dicari di sana. Nah, namun Daud masih mencari kehendak Tuhan. Nah, di sini keluar biasanya. Walaupun dia memiliki satu tempat persembunyian yang cukup baik dan juga didukung oleh banyak orang, dia tetap mencari kehendak Tuhan. Salah satunya adalah ia menitipkan orang tuanya supaya ia bisa bergerak cepat. Ini satu strategi yang sangat baik. Dia titipkan dulu kedua orang tuanya. Dan tak disangka ketika dia mencari kehendak Tuhan, itu adalah imam dari Gad yang menyampaikan pesan Tuhan supaya jangan tinggal di Gua Adulam. Ya, saudara, dia mungkin tidak berpikir imam dari Gad itu, saudara, yang akan menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan memakai seorang imam yang dari Gad. Mengapa harus keluar dari Gua Adulam? Pertanyaannya adalah, pertama, jumlah orang di gua terlalu banyak, 400 orang. Tidak mungkin Daud itu yang diangkat sebagai pemimpin di situ membawa mereka dalam pelariannya. Bawa 400, 600 ribu orang tuh, wah itu bukan pelarian namanya ya, itu udah kayak konvoy jadinya gitu ya. Dan Daud harus bergerak mengikuti kehendak Tuhan, bukan berhenti di satu tempat. Walaupun dia mendapatkan tempat yang aman dan nyaman untuk bersembunyi dan mendapatkan support, tetapi kehendak Tuhan tidak begitu. Kehendak Tuhan adalah supaya Daud itu bergerak dan bergerak, mengikuti petunjuknya. Karena Tuhan memiliki satu plan yang baik dalam kehidupannya. Nah, di sini Daud harus peka, Daud harus benar-benar tunduk dan taat kepada Tuhan. Ya, saudara sekalian, bukankah kita lebih suka mencari tempat berlindung dan lari dari masalah? Ketika kita memiliki masalah, kita berlindung dalam satu tempat, atau kita berlindung kepada seseorang misalnya, dan bagi kita ketika kita sudah mendapatkan tempat perlindungan, maka kita berhenti. Berhenti untuk bergerak. Terutama berhenti untuk mencari kehendak Tuhan. Kita pikir ini adalah solusinya. Menjadi pertanyaan kita adalah apakah benar-benar itu adalah solusinya? Ataukah kita tetap harus terus mencari kehendak Tuhan? Saudara, jangan berhenti. Ketika engkau dan saya di zona yang nyaman, jangan berhenti mencari kehendak Tuhan. Kita harus selalu bertanya kepada Tuhan, apakah ini tempat perhentiannya? Apakah ini adalah solusinya? Hal ini menjadikan kita selalu koneksi dengan Tuhan, sehingga kita semakin mawas diri. Seperti Daud, akhirnya dia pindah ke daerah hutan. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Apakah saya dan saudara berhenti di tempat perlindungan yang menurut kita cocok, atau kita tetap terus mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.